Miti-miti bahadi gedana hibah kami Hago wirio nirino uli Lalau-lalamban yoga ami sibah. Ya Ahobu, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Berjumpa lagi bersama saya Malius Dude, CKP Angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Hibala, Kabupaten Nias Selatan. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Tiliadi Jeremy, STH, salah satu rekan sejawat saya di SMP Negeri 3 Hibala. Dan kali ini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik pada tahapan praobservasi. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi juga Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, luar biasa sekali. Hari ini kita berjumpa dalam hal mengadakan percakapan praobservasi ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Sebelum nantinya saya akan melihat dan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Iya Pak. Nah, sebelum kita lanjut Pak, adapun tujuan kita mengadakan kegiatan praobservasi ini yang pertama sebagai langkah awal untuk mengecek sampai di mana persiapan Bapak yang sudah Bapak susun ini untuk melakukan observasi nanti di dalam kelas. Ya Pak. Nah, pada kesempatan ini Pak, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan nggak Pak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang nantinya Bapak capai di dalam proses pembelajaran di dalam kelas Pak? Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, di sini ada beberapa poin pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama Pak, peserta didik mampu memahami dan menerapkan makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua Pak, peserta didik memiliki keterampilan berelasi dan berjiwa sosial melalui diskusi kelompok kepada siswa. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan makna hidup beriman dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Pak. Nah, jadi dapat saya simpulkan nantinya ada 3 tujuan pembelajarannya yang Iya, Bapak ingin capai nanti ketika observasi ya Pak ya. Iya Pak. Lanjut Pak untuk pertanyaan kedua, untuk area pengembangan diri yang bagaimana nanti yang ingin Bapak capai ketika mau melakukan observasi Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk area pengembangan nanti saya akan fokus pada aspek pengetahuan dan juga masalah sikap siswa. Begitu Pak. Jadi nanti area pengembangan dirinya tentang sikap dan juga pengetahuan ya Pak ya? Iya Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa nih rancangan yang sudah Bapak susun nantinya, mulai dari strategi pembelajaran, model, metode, dan bahkan media yang akan Bapak gunakan nanti ketika mau melakukan observasi kelas Pak? Ya, terima kasih Pak. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kesiapan murid, serta integrasikan pada pembelajaran sosial dan juga emosional. Dan untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan beberapa model pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metode, saya akan menggunakan yang pertama diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Dan untuk media ajarnya Pak, buku bacaan perlu, kemudian LKPD, dan juga Chromebook Pak. Jadi itu saja Pak. Nah, jadi baik Pak, dari yang sudah Bapak jelaskan tentang rancangan yang sudah disusun, mulai dari strategi Bapak nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya benar Pak. Bapak akan menggunakan model berbasis masalah atau problem based learning ya Pak ya. Iya benar Dan Pak. yang terakhir adalah metode. Bapak akan menggunakan metode diskusi kelompok dan juga tanya jawab serta penugasan ya Pak ya. Iya Pak. Dan untuk medianya Bapak menggunakan Chromebook tentunya ya Pak ya, sebagai area digitalisasi anak ya zaman sekarang Pak ya. Kemudian akan menggunakan buku dan juga LKPD. Nah, dari rancangan yang sudah Bapak susun ini, saya dengar dan saya perhatikan sudah mulai matang ya Pak ya.
Ya. Kira-kira kapan nih akan Bapak terapkan itu sebagai langkah untuk melakukan observasi di dalam kelas, Pak? Ya, terima kasih Pak. Rencana mungkin minggu depan Pak, sekitar hari Rabu, khusus kepada kelas 8A pada jam kedua, begitu Pak. Oke, baik Pak. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali ya Pak ya? Iya, iya benar. Nantinya saya akan melihat dan mensupervisi kelas. Dan sebelumnya Pak, saya mau menginformasikan nih Pak. Iya. Jadi setelah nanti Bapak akan melakukan observasi kelas minggu depan di hari Rabu ya Pak ya? Di kelas Iya Pak, 8 benar. ya Pak. Nantinya kita akan melakukan kegiatan percakapan pada tahapan pasca observasi lagi. Dan nantinya kita tidak berdua lagi Pak. Nanti ada pengajar praktis saya dari kabupaten Pak. Nanti akan datang ke sekolah kita untuk membuat umpan balik tentang kegiatan yang sudah kita lakukan ya Pak ya? Iya Pak. Mungkin barangkali Pak sampai di sini pertemuan kita dalam percakapan praobservasi Pak. Dan sebelum kita tutup Pak, apa nih kira-kira yang sudah Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita? Ya, terima kasih Pak. Setelah melakukan percakapan praobservasi ini Pak, saya semakin yakin Pak dan percaya diri dalam melakukan observasi nanti di dalam kelas Pak. Begitu Pak. Oke baik Pak, luar biasa sekali ya Pak ya, semangat Bapak ya. Terima kasih Pak atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang kepada saya. Dan sampai jumpa Pak di minggu depan ya Pak ya. Iya Pak. Semangat ya Pak ya. Oke, semangat Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa pada tahapan observasi dan juga pada tahapan pasca observasi. Semangat. Terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat. Yes. Mulai pelajaran kita sesuai dengan yang Bapak janjikan, yaitu hari ini kita akan diskusi. Artinya kita sudah bagi kelompok, maka sebelumnya kita awali dengan doa. Ya, kepada anak kami persilakan untuk membawakan kita untuk berdoa. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Jelas bahwa setiap kelompok sudah benar-benar mempelajari, sudah benar-benar kelompok 1. Dipersilakan. Baik, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Materi kami adalah makna hidup beriman dan berpengharapan. Hidup beriman dan berpengharapan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, beriman berarti memiliki iman dari segi teologisnya. Beriman berarti berkeyakinan kepada Tuhan. Tetapi dari perspektif Kristiani, beriman itu berarti mempercayakan diri atau hidup kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sesuai dengan pemaparan kelompok 1 tentang mewujudkan iman dalam hidup orang berpengharapan mengandung beberapa makna, coba dijelaskan kembali. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang mewujudkan iman dalam hidup orang berpengharapan. Jadi, hidup orang berpengharapan mengandung beberapa makna, yaitu 1. Berserah dan atau mengandalkan Tuhan setiap saat. Untuk lebih jelas dan lebih detail lagi, mari kita baca di kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Telah memberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk bertanya. Baik, kami dari kelompok 3 yang bertanya, tadi di situ menyinggung tentang ciri-ciri orang beriman. Jadi, pertanyaan kami, bagaimana ciri-ciri orang beriman tersebut? Coba dijelaskan menurut kelompok 1. Terima kasih. Baik, kami akan mencoba menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari kelompok 3 tentang ciri-ciri orang beriman. Yaitu 1. Rajin ke gereja. 2. Taat pada Tuhan. 3. Harus berbuat baik. 4.
sopan santun. 5. Tidak suka berbohong. 6. Menghormati orang tua. 7. Menghormati bapak dan ibu guru. 8. Menolong sesama. 9. Mengasihi sesama. 10. Terlebih-lebih takut kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas dukungan dari motivasi buat kami. Mari kita sama-sama lebih giat lagi belajar, khususnya pelajaran agama. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Dipersilakan kembali ke tempat. Ada kritikan dan masukan, lebih semangatlah Lagi kuncinya adalah hanya satu, belajar. Jadi sekian saja pertemuan kita pada pagi hari ini, dan minggu depan kita ketemu lagi. Dan untuk menutup proses belajar mengajar kita, kami persilakan Omi untuk